Juara UCL gagal, juara Premier League gagal, malah nonton streaming ilegal. Selamat datang di Wave After Match. Sekali lagi boleh nggak? Boleh. Enak banget soalnya tuh, Boleh. nyambung banget tuh. 1, Boleh. 2, 3. Juara UCL gagal, juara IPL gagal, malah nonton streaming ilegal. Itulah dia fans Arsenal. Kena delik pasal berlapis tuh. Nah, asli. Tapi kita di sini nggak ngomongin Arsenal. Oh ya. Panjat sosial nanti, Mas. Oh ya, benar. Panjat Enak. sosial. Jadi kita mau ngomongin kemenangan yang identik dengan skor United lawan Arsenal. Oke. Nih, boleh dikenalin dulu nih. Boleh. Ada tamu baru nih. Boleh namanya Da, siapa? Yuk, perkenalan dah sama keluarga United Wave. halo, nama gue Arda. Nah. Arda ini Mancunian. Asli, iya. asli Manchester. Lu kuliah? Enggak. Gue sempat kuliah di Manchester aja sih. Iya, Berapa lama? 1,5 tahun lah. 1,5 tahun. Udah berapa jalanan yang lu hatam di Manchester? Lumayan banyak. Lumayan banyak. Pokoknya- Istilah lu kalau pergi dari blok ke blok itu udah nggak nyasar kan? Udah. Dia keluyuran nggak pakai maps. Oh iya, itu dia benar. Indomart situ bayar parkir nggak? Di sana? Siapa yang megang di sana parkirnya? Nggak ada parkir. Di kota Manchester sendiri masih ada nggak fans Arsenal? Atau fans dari tim lain? Iya, selain City atau Biasanya kalau student dari UK gitu ya, terus Pasti mereka ada. dari London gitu Oh, pasti jadi iya. Oh iya. Dari London kalau soalnya. student. Tapi kalau Warlock Warlock nggak sih harusnya kayak. nggak ada ya. Paling antara dua itu aja. Ya, antara mereka emang orang London misalnya kayak gitu. Oh. Ya, kita akan membahas kemenangan United dramatis atas Fulham. Dramatis. Ya, dan kemenangan tadi Benjamin Sesko mode basket udah kita bahas juga di live reaction. Yes, mode basket. Kalau menurutku bukan dramatis. Aku emang percaya United menang. Meskipun tadi sempat seri ya. Iya. Tapi match masih 5 menit 4 menit menang ini. Menang asli. Yakin. Asli ada yakinnya aku. Ya, tapi di babak pertama gimana ngelihatnya kalian? Di babak Kalau pertama. jujur kalau gue sebelum kick off, gue punya perasaan yang agak sedikit bimbang karena gini, bener juga banyak teman-teman yang bilang ketika kita ketemu tim besar, fighting spirit dan juga permainan kita itu beda. Kita Ya. bisa mengimbangi permainan tim-tim yang notabene ya 4 besar, Ya. kan. Tapi kalau ketemu tim-tim yang mediocre, tim-tim papan tengah, papan bawah, kita ikutan kusut. Itu sering banget kejadian. Ya. Nah, Hampir patokannya hampir betul. nih. Di eranya Carrick, ya kan, kita kan 2 match udah dibikin happy. Ya, City sama Arsenal. Ya. Nah, banyak yang bilang ini akan menjadi pembuktian. Ujian sebenarnya. Ujian sebenarnya. Kalau Carrick memang dialah orang yang bisa memegang MU sejauh ini dengan segala macam problematikanya. Ya. Setelah itu pas lihat pertandingan, wah, gua agak nggak pede. Nggak pede tuh artinya kayak deg-degan tetap. Tapi 1 gol udah bikin tenang. Iya. 2 gol makin tenang. Malah 2 sama. 2 sama itu gue udah mulai ngeri banget dah. Iya, kalau Iya. gue sih gitu. Jadi ada kekhawatiran, ternyata bener juga nih penyakitnya MU masih ada nih kalau ketemu tim-tim yang kusut ikutan kusut. Iya. Gitu. Dan fokusnya juga hilang di babak kedua. Gimana, Mas? Babak pertama emang full kita ngedikte permainan ya. Meskipun ball Penguasaan. possession juga sebenarnya berimbang gitu, tapi United emang kayaknya masih ketergantungan sama counter attack gitu. Mereka meskipun bisa loh kita tuh possession-nya lebih gede atau Bisa, memang sebenarnya kontrol bisa. pertandingan, Tapi kan apakah kayaknya itu yang dicari? Enggak. Bukan. Yang dicari kan kemenangan. Ya. Jadi Gitu. makanya mereka tuh kayak, oh ya udahlah, biarin mereka main dulu. Iya. Pressingnya pun cuman ya nutup jalur passing aja. Iya. Bukan yang gimana-gimana waktu babak pertama. Dan gol pertamanya juga Casemiro. Iya, gol dari Casemiro juga piece. set piece, tapi nggak pakai dorong-dorongan. Nah, Wah. tapi ini mendikte permainan, gue setuju mendikte permainan atau mengontrol permainan, bukan cuman mendikte dan mengontrol itu kan bukan cuma menguasai ball Betul. possession, tapi Nggak selalu. seorang tim, sebuah tim itu tuh pengen main seperti apa. Nah, itu yang mereka tampilkan di lapangan. Jadi jalannya pertandingan tuh sesuai yang keinginan United gitu. Betul. Gimana yang lebih banyak megang bola Fulham sehingga banyak sekali mereka kesempatan untuk lakukan transisi. Arda, gimana menurut lo babak pertama? Kalau menurut gue sih babak pertama ya sama kayak Bang Ibnu ya, kayak agak deg-degan ngelihat Deg-degan. kita ngelihat lawan ya tren-tren sebelumnya ya, kita Iya. lawan tim-tim yang notabene Low bukan block, ya kan? block dan segala macamnya, kita juga mainnya kayak so-so aja, kayak bagus Iya. banget enggak, jelek banget enggak, tapi ya gol Casemiro bikin kita lebih tenang lah. Tapi Iya. lagi-lagi gue cuman kayak mempertanyakan kenapa kalau kita lawan tim-tim kayak gini tuh ada aja gol-gol bagus gitu ya. Gol Iya. kedua dari Fulham tuh kayak Lawan Burnley. kayak lawan Burnley kan. Betul. Jadi kayak wah ini lagi-lagi kita
kebobolan di gol-gol yang bagus dan untungnya tapi saat ini kita punya Sesko yang bisa bikin kita menang di pertandingan kali ini sih. Kayak Makanya gitu. gue tuh selalu kayak gini, kalau MU bikin gol di menit-menit awal, gue masih belum yakin. Iya. Benar. 2-0 pun sekarang tuh belum yakin. Belum yakin Benar. gua. Lihat aja, masih bisa disamain kan. Itu kan sebenarnya PR juga loh buat lini pertahanannya MU. Iya. Jujur, transisi pas begitu ada pergantian Ugarte dari Casemiro Ugarte, banyak lobang di situ. Betul. Ugarte sepertinya cuma Ugarte yang agak belum perform. Yang lainnya semua klik buat gua. Iya. Enak banget dia ketika kehilangan bola, ketika nyerang, transisinya oke, meskipun tadi yang lu bilang menguasai pertandingan tidak serta-merta harus menguasai bola. Betul. Tapi dia mendiktenya dengan cara menekan, pressing, jaga ketat, jaga kedalaman pertahanan, itu sukses dilakukan. Nah, Satu yang bisa aku ambil dari babak pertama, Kunya kayaknya emang nggak bisa main bareng Bruno ya. Iya. Dia tuh tipe yang udahlah menit 60 ke atas, 70 ke atas. Oh ya, super sub ya. Iya, pemain udah di-press habis-habisan, tim lawan udah mulai kecapean. Nah, ini kaki-kaki yang baru nih, yang fresh tuh Fresh leg, ya. Iya, betul. Dan kalau gue lihat sih memang di babak Ugarte khususnya kalau kita menyoroti Ugarte, kayaknya dia tuh memang harus main bareng Casemiro, nggak bisa sendiri jadi breaker gitu. Betul. Karena benar-benar jadi lubang gitu. Ketika Lubang ada banget. Casemiro kan dia kelihatan oke karena ada yang nge-backup dia. Iya. Gitu Casemiro, dan Casemiro ngebantu dari sisi visi dan progresi bolanya gitu. Nah, di babak kedua kok bisa kebobolan 2 tuh? Kalian gimana ngelihatnya? Siapa dulu mau lihat? Ada udah. Kalau dari gue sih mungkin kita sempat kebobolan tapi itu ternyata untungnya offside ya. Ya. Dan itu menurut gue kayak membantu kita juga kayak lebih aware lah kalau kita bisa kebobolan lagi dan Iya. Alarm itu. alarm sebenarnya dan akhirnya saat kita sebenarnya Maguire bikin penalti itu menurut gue agak Silly ya. ya silly tapi ya Tapi itu insting back nggak sih? insting back jadi Iya. kayak ya udah yang penting masih 2-0 juga kan tadinya pas kebobolan dan pas 2-1 ya udah jadi makin deg-degan karena ngeliat main kita sebenarnya nggak bagus-bagus banget juga tuh di akhir-akhir babak kedua. setelah 2-1 ya. Setelah 2-1 dan Iya. akhirnya pas gol ya itu kita lihat bisa Ugarte itu ada momen dia harusnya bisa tutup lebih cepat ya. Iya. Dan itu pas kebobolan 2 sama ya bikin gue untungnya kita dapat injury time juga lebih lama ya dari yang gue juga nggak nyangka sih bisa sampai 9 menit. 9 menit plus Bahkan plus Dan akhirnya 100 lebih. Iya. Plus 3 tadi Plus ada 3, kali. Ya mungkin Iya. itu karena kita di injury time golin mungkin akhirnya sama wasit mungkin dihitung dan segala macam. Perayaan selebrasi Ya, segala macam selebrasi. mungkin Dan- di Iya, itu. dan gue sih menyoroti bagaimana respon United setelah kebobolan 2 sama. Betul. Itu yang bagus, sama seperti ketika kebobolan Merino waktu lawan Arsenal, Arsenal. ya, Kan iya. responnya langsung cepat, langsung tenang, tetap Oh tenang. hebat. Iya. ya. Nah itu gimana Mas kalau lo lihat? Gua ngerasa kayaknya Carrick memberikan sebuah jampe-jampe yang gue masih penasaran nih, kira-kira jampe-jampe itu apa di locker room yang dikasih sama Carrick sama squadnya ini. Sampai-sampai pemain MU mentalitinya tuh gila. 180% berubah drastis waktu eranya Amorim. Ya. Bahkan era-era sebelumnya. Belum pernah gue ngelihat MU bermain seperti MU. Ya mungkin presentasinya agak sedikit beda, tapi gue bisa merasakan ada aura eranya Ferguson di sini. Ya. Ketika tertinggal, responnya juga nggak gegabah, tetap coba konsisten. Dan yang paling penting gue juga ngelihat gini, permainan ketika ketemu tim low block, ketika kemarin yang 2 match kemarin kita udah tahu lah pakemnya sepertinya sama gitu. Ya, karena kita pasti akan counter. Betul. Nah, lawan Fulham tuh ternyata juga menurut gue pribadi ya, gue ngerasa nggak terlalu jauh berbeda. Masih tetap sama. Nggak mau mencoba mendominasi permainan dengan ball position, nggak mau menekan langsung pressing setengah lapangan. Tetap ada pengaturan tempo. Ya, Itu dia. Betul. Temponya yang kelas menurut gue. Nah, iya makanya ketika udah 2-0 itu menurutku ngendor. Ya. Ngendor, apalagi setelah Ugarte masuk. Nah, nyawanya tuh Casemiro menurutku emang Betul, itu yang bisa dia mutus aliran serangan, mulai serangan pun dari Iya, dia. betul. Nah, itu yang nggak bisa diganti sama Ugarte. Makanya gol keduanya itu kan sempat ada lubang, kenapa ada space bisa nendang kan Iya. juga itu ada Telat nutup. Dia nutupnya dia Adilnya Ugarte. telat. nutup. Bahkan yang gol pertama waktu yang diumpan diagonal itu kan Yang Raul penalti. Jimenez, Iya, iya, kosong Raul juga. kan kosong Eranya itu kan. areanya Ugarte itu betul harusnya. itu juga ya berarti emang
harus ada pembaruan di sisi di lini Itu midfieldernya. areanya Casemiro Dalo itu. juga tuh sebelah Iya. kanan. Betul. Dalo Sebenarnya tuh ada. keenakan nyerang terus Iya. dia lupa turun. Sebenarnya kehebatan pertahanannya MU yang memang digawangi sama Maguire. Maguire tuh kan kelemahannya speednya. Iya. Nah, speednya itu bisa ditutup sama Casemiro, sama Kobe Mainoo, sama Licha. Ya. Ketika ketemu counter lawan segala macam, itu bisa ditutup. Pas begitu transisi Ugarte, itu lubangnya gede banget. Jadi Maguire yang pas gol pertama udah kalah speed, udah pasti, makanya dia telat Ya. ngambil bolanya. Iya, dan emang resikonya itu penalti. Insting back sih langsung Insting nutup. back. Mungkin dia juga nggak aware Sané Lamen sudah Udah maju. maju, iya, betul. Dan dapat sebenarnya. Iya. Iya, lu ngelihatnya gimana tadi Ugarte, bukan Ugarte aja sih, tapi performance di babak kedua. Ya sebenarnya ini PR buat Carrick ke depannya ya. Iya. Kita ngelihat saat Casemiro udah mulai diganti itu langsung ada lubang kan, dan kita tahu lah, sama-sama tahu kalau Carrick kalau Ugarte. Casemiro nih buat main 90 menit full tuh Udah susah ya. susah kan, dan kita harus Carrick harus pikir lah bagaimana cara menopang hal tersebut menambel ya. itu Menambel ya. tersebut. Apalagi Casemiro akhir musim udah cabut. Apalagi Jadi ini itu. benar-benar harus dipikirin dari sekarang. Kan pelan-pelan nggak 90 menit nih tanpa Casemiro. Nanti kan benar-benar 90 menit tanpa Casemiro. Casemiro salah satu pemain yang jadi man of the match juga kalau menurut gua. Ketika ditarik juga langsung Berasa. kelihatan kosongnya dan dia 1 gol 1 assist. Ya secara statistik memang selain Bruno yang 2 assist memang dia ya. yang layak didapat man of the match. Tapi Sané Lammens beberapa kali dia juga oke, dan penalti pun kebaca ya Mas ya? Kebaca. Lo lihat gimana kalian lihat Sané Lammens? Yang nggak kebaca itu adalah juara Premier League. Sampai saat ini belum kebaca. Belum, jujur. Iya, jujur ya. Meskipun kalian di puncak belum kebaca. Ya, jangan jumawa dulu. Jangan Gimana jumawa. Sané Lammens performanya? Bagus kalau gua Kan dia sih. kebobolan 2 nih. Dia tuh jarang banget clean sheet, tapi secara performa sebenarnya nggak jelek gitu. Iya. Cuma memang kiper ini gue ngelihatnya masih belum terlalu firm, belum terlalu tangguh gitu loh. Beda lah Iya, kalau kita ngelihat kiper-kiper yang udah firm gitu. Donnarumma, Courtois Iya. gitu. Donnarumma dari 16 tahun, Mas. Iya betul. Mana nggak? Nah, kiper kita ini kayak kuda-kudanya masih belum jejak gitu, Iya. kalau gue bilangnya. Cuma transisi dan permainan kita itu udah oke banget. Iya. Dan kiper kan stabilitas dia itu akan merasa pede ketika dia punya lini pertahanan yang kuat, Iya. yang rapi permainannya. Nah, kalau tadi lawan Fulham sebenarnya sih Nggak jelek ya. nggak ada ancaman yang terlalu serius Cuman sebenarnya. emang ya hilang fokus di beberapa momen aja Iya. yang bikin akhirnya kebobolan 2. Betul. Duet Licha Maguire di 3 pertandingan ini cukup solid. Gimana Mas Tama ngelihatnya? Ya, ini kayak nemu klik barunya mereka berdua nih setelah absen lama. Kemudian entah ya, main 4 back lagi mereka kayak kerasa lahir kembali gitu. Lebih pede ya Iya, mereka. lebih pede karena kalau 4 back gini kan yang bisa ngover kan jadi lebih banyak ya daripada kalau main 3 back waktu sama Amorim. Jadi menurutku ya kepercayaan dirinya udah mulai naik lagi, apalagi Licha juga kita tuh jujur memang butuh banget long ball-nya dia, yang tadi kan ada satu yang sempat ke Bumo ya. yang Bumo tapi first strike-nya masih gagal. Itu tuh kadang bisa jadi pemecah deadlock gitu. Ketika kita nggak bisa ngebongkar pertahanan, tapi ternyata tiba-tiba umpan jauhnya Licha itu bisa ngebelah, atau Maguire yang tiba-tiba jadi striker cadangan, Striker cadangan. plan B itu. Nah, itu Iya. menurutku sekarang mungkin beberapa match ke depan juga posisi itu udah diamanin sama duet Licha dan Maguire. sih. Tapi setidaknya gol kita ini didapatkan dari bola-bola yang set piece kita dapat. Ya, open play dapat. Open play dapat. Terus pemain pengganti masih efektif ya. Sejauh ini Carrick menggunakan pemain penggantinya masih sangat efektif. Ya. Setiap terjadi pergantian pemain itu bisa memberikan kontribusi. Impactful. Ya, di pertama walaupun Mason Mount dianulir, harusnya cetak gol. Yes. Kunya cetak assist di pertama. Kunya. Terus kemarin golin. Ini sekarang Sesko. Sesko. Ya, Nah, gol Sesko Berarti menurutmu? reading the game-nya Carrick Bagus, iya. Tajam. Gol Sesko nih aku mau highlight memang ini Atau lu mau revisi apanya? golnya?
Nggak usah, udah Nggak bagus usah, itu. udah bagus. Kirain Gimana mau juga direvisi. ngerevisi Iya. gimana? Digagalin, dibatalin itu. Itu supply yang dibutuhin Sesko menurutku. Betul. Udah apa? Crossing. Iya, kasih aja bola kayak gimana pun, entah nyampe atau enggak, Sesko itu tugasnya ya jemput atau dan emang ngolah peluang ide peluang. iya, jadi udah lempar aja ke kotak penalti, udah ada Sesko di situ dan memang instingnya Sesko sebagai number 9 dia ada terus gitu Dan ketika yang bisa serangan balik. ngebaca itu cuma Bruno loh. Itu. Gila. Bruno. Teman-temannya belum ini ya. Belum. Saud tadi ada kesempatan So, buat ada kesempatan iya. bener banget. Gue udah bilang, passing itu Sesko dapat ruang karena udah gede banget ruangnya. Iya. Tapi Dia Amat belum. ada tuh crossingnya satu yang Iya. ngetiang. Iya. Itu juga satu ya. Sentuhan pertama dia kan? Sentuhan pertama Yang itu. pertama. Iya itu. Dengan rambut barunya. Berarti masalahnya udah mulai terkuak tuh. Kenapa Sesko kemarin agak bapuk? Karena suplai bolanya belum dapet yang ini, belum Yang nyaman. belum Iya. ngerti. Tapi Iya. apakah Sesko cemburu atau jealous ketika Gyökeres cetak gol nggak mau kalah gitu? Ada Iya, kali. psikologi ya? Iya. Ada Nggak, kali. ada. Kalau menurut lo siapa pemain yang kayaknya perlu kita apresiasi lebih selain Casemiro, Bruno, ya jelas lah mereka Kobe secara Mainoo gua. statistik ya. Ya, Lo Mainoo. Kobe Mainoo lo? Main. Kalau menurut gue sih balik lagi ke Sesko dikit ya. Jadi kayak Sesko kan mulai cetak gol lagi saat pelatih diganti dan Fletcher menukangi Betul. United terus dia golin langsung di 2 pertandingan awal kan. Ada lawan Burnley dan juga lawan Brighton di FA Cup. Fletcher ya. Jadi abis itu Carrick masuk, Sesko mulai nggak kepilih nih dan menurut gue gol tadi tuh sangat penting buat dia sih. Oh iya, buat dia bukan ke depannya percaya karena diri. dia makanya waktu dia sundulan pertama tiang tuh gue agak sedih karena menurut gue dia butuh gol saat Iya, ini dan iya. untungnya di akhir pertandingan dia menjadi Penentu. goal scorer winner ya. Jadi Ya. Nggak cuman menurut gua- gol ya. Iya. Nggak cuman gol biasa. Jadi itu pasti naikin mental dia juga sih. Iya, iya. Dan menurut gue itu ya dan Kobe gue juga setuju Iya. sih. Kobe ya. Lagi-lagi setelah pelatih diganti dia akhirnya menemukan ya gue nggak ngerti sih kenapa waktu sama Ruben dia nggak bisa perform kayak gini. Mungkin Iya. karena Itu formasi. yang dinamakan dengan miracle Carrick. Dia punya serbuk-serbuk ajaib. Ih, Sebelum main itu nih. terlalu ini nih. Terlalu tarkam ini terlalu tarkam. Terlalu tarkam. Tapi gue jujur emang juga penasaran sih kayak Penasaran gue sama Karena- Carrick apa yang dilakuin sih? pemain yang dimasukin juga impactful semua kan. Jadi Dan pemainnya sama semua. iya dan Nah. gue juga nggak ngerti kenapa. Kalau menurut gue tuh refreshment lah. Pasti ketika dia 14 bulan dijadikan kambing hitam, terus akhirnya ada penyegaran, pasti ia punya semangat baru. Tapi terlepas dari itu, Kobe Mainoo gue melihatnya adalah kan Ruben Amorim mengkritik dia, Kobe Mainoo Belum. harus punya kemampuan untuk defense katanya kan. Iya. Itu yang buat dia bisa Terpilih, terpilih jadi, lah di line up starter. gitu. Nah, kalau menurut gua Carrick justru tidak memaksa dia untuk bermain bukan Kobe Mainoo gitu. Ya udah biar jadi Kobe Mainoo, tapi tugas pemain lain yang untuk menutup lubang yang ditinggalkan Mainoo ketika dia mau mencoba untuk progresi bola gitu. Iya. Itulah kenapa Luke Shaw dan Diogo Dalot kalau kita lihat jarang melakukan overlap. Iya. Mungkin Iya. untuk nge-backup Kobe Lebih ke Mainoo tengah yang Mainoo, memang ya. suka maju ke depan. Meskipun Iya. tadi Dalot, jujur gol Jimenez itu harusnya Dalot ada di belakang Ada aja. Dalot. gitu. Iya. Iya. Tapi gue mau nambahin sedikit tentang Sesko. Berhubung tadi Arda bilang Sesko ini bisa dibutuhkan golnya untuk bisa mengembalikan padahal dia kemarin 2 game sebelum di eranya Fletcher nyetak gol. Gue nggak tahu kenapa ya. Gue nih mengira kayaknya Carrick ini menggunakan strateginya Alex Ferguson man manajemennya yang Betul. cukup merusak statistik timnya sendiri. Artinya gini, ketika Sesko kemarin nyetak gol terus di eranya Fletcher, Iya. seharusnya dia dapat kartu utama dong, wild card Ya, untuk jadi starter betul. di pertandingan ketemu City. Iya. Golden ticket lah. Golden ya. ticket karena kenapa? Dia menunjukkan performa yang bagus, Betul. tajam, nyetak gol terus. Tapi pas begitu ketemu lawan City, dicadangin. Iya. Ini artinya beberapa strateginya Ferguson kalau kita ingat 2008 waktu itu kalau nggak salah Park Ji-sung diistirahatin sampai 1 bulan nggak main, Iya. ternyata demi jagain Messi. Iya, Itu demi jagain Messi loh. Iya. Ryan Giggs juga pernah dicadangin 1 bulan demi mengecoh pergerakan Michael Ballack. Jadi akhirnya tapi formula itu bener semua. Nah, Iya. di eranya Ferguson, Ferguson menggunakan itu. Man management, pemainnya tuh diacak-acak untuk mengecoh lawan. Gua ngerasa nih, Carrick nanti begitu. Bukan tidak mungkin berikutnya Sesko akan jadi starter. Iya. Menurut gua. Iya. Dia acak-acak lagi. ya. Iya, kayaknya memang ada ramuan-ramuan kayak gitu. Tapi kalau menurut gua sih depan setelah kembalinya pemain dari Afcon ya 2 Mbumo dan juga Amat. Amat, Amat.
kayaknya memang skuadnya sudah cukup dalam gitu. Betul. Karena Penyerang sayapnya kayaknya udah cukup ya itu ya. Karena kalau dulu waktu mereka AFCON itu ngelihat bench tuh kayak ya ampun siapa Iya, nih iya, pemain pembedanya, siapa game changernya nggak ada. Ini ngeliat lapangan, aduh pusing ngeliat. Iya. Kosong. Iya. Kosong. Kosong semua, nggak ada isi. Iya kayak trofi Eropa Arsenal ya. Cuman yang benar-benar aku mau highlight di pertandingan ini mentalnya. Aku dari pertama kebobolan 2-2, sumpah ya, aku nggak ada khawatir-khawatirnya. Ini menang nih. Oh, Ini menang. Udah pede mas. Udah pede, serius. Mantap. Serius, ada gitunya aku Lu kayak- ada, gua nggak ada sih. Gua tau Gua anjir seri, Gua juga anjir. Gua juga kayak kayaknya pasti anjir, frustasi. goblok, Kayak biasa frustasi, Kayak biasa. closing gak jelas gitu. Enggak bro, sumpah beda. Ke apa? Cara pemain ngereaksiin gol keduanya beda ketika waktu masih di Amorim. Iya. Waktu ketika masih di Amorim, kalau misalnya udah posisi kayak gitu tuh, menang tapi habis itu disamain kedudukan, marah mereka. Cuman Kalau tadi tenang. masih tenang. Oke, masih ada waktu. Ya Carrick juga ngomong tuh kayak Ke- tenang katanya. Iya, Come up Iya, tadi iya. dia bilang. Ayo, Come up. ayo, Ayo, bisa, bisa. kesuges ke penonton. Jadi kayak oke, bisa nih. Ini pasti menang. Bener kan? Bener menang. Sama kayak Arsenal juga waktu disamain kedudukan, menang ini. Dan menang cuma satu asli. peluang loh. Iya. Setelah gol itu tuh cuma satu-satunya itu peluang. Iya betul. Menang Nggak ada asli. lagi. Ngerti? Aku udah nggak, kayaknya masalah mental sedikit demi sedikit udah mulai ke atasin lah. Udah jauh, sangat Jauh, jauh. jauh. Gua ngerasa udah, jauh. Udah perbedaannya jauh banget. Jadi Jauh. menurutku yang memang perlu dibenahi ya tadi pengganti Casemiro yang belum ada, kemudian mungkin fullback Ya, fullback. itu kedalamannya memang harus lebih diperhatikan lagi. Jangan terlalu dalam mas. Kita main seminggu cuma sekali. Santai aja santai. Tapi Iya, match kayak tadi juga butuh mas. Iya, udah. Ya diferensiasi lah pemain Iya, betul. beda Iya, game iya, changer. Nah, tapi gue Game penasaran changer. yang gue tadi nggak kira adalah gue berharap Senlesi main. Ternyata nggak main. Aduh, gue pengen banget. Karena tadi kalau 2-0 mungkin ada Iya. kemungkinan Iya. pemain-pemain kayak Malaysia tadi udah pemanasan. kalau Jersey. Malaysia memang spesialis pemanasan Iya, ya. pemanasan aja dia, Iya, panasin pemanasan aja dia. hati supporter ya. Ya ini berarti udah 3 kemenangan berturut-turut. Yes. 2 lagi United Sign bakal Potong rambut. potong rambut. Oh iya benar. Nah ini singkat aja, mungkin nggak 5 kali berturut-turut? Karena Mungkin. lawannya setelah ini Spurs di Old Trafford, terus Nah, West Ham yang lagi pincang main di London Stadium. Ya. Spurs sedang kalah dengan tetangga kita. Ya. Lagi. Tapi gue nggak tahu kenapa. Ya bener pertandingan lawan Fulham ini bikin gue Pede. pede. Yes, Carrick bener bisa. Udah lewat megang. lah ya ujian lihat Iya. low-block-low-blocknya. Bener bisa megang United. Oke, Arda gimana? Menurut gue sangat mungkin sih buat kita menang sampai 5 berturut-turut ya lawan Spurs dan Amin. juga West Ham. Dan Iya. gue malah lebih khawatir nanti waktu lawan Everton, Everton ya. di- Ya, Jadi Everton. gue harap Di- sih waktu lawan West Ham kita udah menang 5 kali berturut-turut. Iya. Gitu sih. Iya. Minimal 5 aku. Lo gimana? Minimal 5 bisa. Iya. 5 Minimal. setelahnya ya udah lah ya. Ya, ya. Dan 5 berarti itu judgment day untuk Carrick. Maksudnya ini oke Iya. enggak atau Iya. iya kan? Iya, Maksudnya iya. baru kita bisa menilai gitu. Iya. Ya. Ya, itu aja dari United Wave, kemenangan yang cukup membuat hari Senin kita lumayan Merasa enak. cerah. Masih bisa jumawa juga. Masih bisa, boleh, berhak. Ya, buat teman-teman yang sudah nungguin tadi ada 4.000 orang yang nonton Ya. live 5.000. kita. 5.000 nungguin 5.000. kita United kepleset biar bisa diketawain bareng-bareng. Iya. Sorry, tahan dulu, tahan aja dulu. 5 pertandingan kayaknya masih United Masih jauh. anginnya masih enak. Masih Amin, enak. amin, amin. Masih enak. Iya, Masih gitu. Oke, itu sekian aja United Wave after match. Ya, kita akan Yes. ketemu lagi di United Wave podcast selanjutnya. Iya. Bye-bye. Terima kasih. Ini ya, mau sebelum pamit mau gini Apa dulu tuh? adik kita. Asoy. Papannya mana mas? Papannya. Papannya ntar papan bawah. Ah. Papan bawah. Papan bawah. Papan bawah.